Halo sobat peternak, dimanapun berada, bertemu kembali dengan channel kami Afrofarm NTT. Semoga sobat selalu sehat dan ternaknya juga sehat-sehat. Kini kami kembali lagi dengan beberapa sharing kami tentang pengalaman beternak dalam bagaimana caranya kita menghemat biaya pakan dengan seminimal mungkin. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, sumber pakan. Kita harus tahu sumber-sumber pakan apa saja yang harganya murah di pasaran, dan juga pada umur berapa ternak kita yang kita ramu pakannya. Sobat sekalian, seperti pada video sebelumnya, kami sharing mengenai sumber-sumber pakan, dan kali ini lebih mendalami sumber-sumber itu. Dan pakan yang kami gunakan adalah dedak padi dan dedak jagung beserta pelet BR2 untuk usia ayam 2 bulan ke atas. Kami membeli atau kami mendatangkan jagung, lalu kami giling sendiri dengan gilingan yang sangat halus, dan juga kami membeli dedak padi di tempat-tempat mall padi di lumbung-lumbung sawah. Di sanalah harga-harga yang dapat bersahabat dengan kantong-kantong para peternak pemula. Alangkah riangnya hati kita ketika kita mendapati pakan dengan harga yang sangat murah, karena kita tahu bahwa dalam suatu usaha peternakan biaya tertinggi ada pada pakan, dan jika kita menghemat sedikit saja di pakan, kita dapat menekan begitu besar biaya produksi dari satu usaha peternakan ayam, apalagi ayam kampung. Ya, ayam kampung, ayam yang sangat mudah dipelihara. Ayam kampung sudah dipelihara sejak zaman dahulu kalanya hingga hari ini. Namun mari kita berpikir, dahulunya orang pelihara ayam kampung dengan tujuan hanya sekedar hobi untuk pertarungan, ataukah hobi dalam pemeliharaan ketika bangun pagi dan sore hari dalam memberi pakan. Mari kita merubah paradigma ini. Sesungguhnya ayam yang merupakan satu hobi bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bisa menghasilkan pendapatan, dan bisa membantu seorang peternak keluar dari zona kemiskinannya. Jika dalam satu sistem yang baik, dipelihara dengan cara yang baik, dengan sistem yang baik pula, maka peternak dapat mencapai hasil yang maksimal, sehingga pendapatannya justru lebih dari orang yang bekerja di kantoran. Jika kita pelihara hanya satu box saja dengan jumlah 100 ekor, kita dapat mendapatkan penghasilan dengan besar 2 juta selama 3 bulan. Coba dipikir, ini hanya satu box saja. Jika 2, 3 atau bahkan puluhan box dalam 3 bulan, tinggal dikali 2, berapakah pendapatan penghasilan seorang peternak? Ayo kita berpikir kembali bahwa beternak juga merupakan satu penghasilan yang sangat menjanjikan. Gaya-gaya pikir ini yang selalu kami kembangkan, selalu kami berikan edukasi, memberikan advokasi kepada siapapun, sanak saudara, sobat kenalan, petani peternak, bahkan peternak pemula sekalipun. Kami selalu sharing sebagai bahan motivasi untuk bergerak lebih maju dan lebih maju lagi, bahwa ayam kampung Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, karena sudah terlalu banyak kita mengetahui jenis-jenis ayam dari luar yang ada di Indonesia. Begitu banyak jenis, namun ayam Indonesia yang asli adalah ayam KUB.
Jika ada ketertarikan dalam dirimu ketika melihat video ini, mari kita berbagi. Kita lakukan tindakan-tindakan dari desa-desa yang kecil, kampung-kampung yang kumuh. Kita bangun dari sana, menopang diri kita sendiri agar menjadi virus bagi tetangga-tetangga kita yang bisa mengadopsi apa yang kita lakukan, bahwa beternak ayam kampung sesuatu yang sangat luar biasa. Kita sudah terlalu lama mengonsumsi daging-daging yang sesungguhnya bukan hasil produk kita, dan juga telur-telur yang sesungguhnya hasil rekayasa genetik yang beresidu pada diri kita dan dapat menyebabkan penyakit bawaan bagi konsumsi. Maka ayo kita kembangkan apa yang kita miliki dan juga potensi diri kita yang harusnya mengedepankan semua itu, sehingga kita tumbuh di atas tanah kita, berkarya, berkontribusi terhadap tanah yang kita pijak dan langit yang kita junjung, akan satu karya yang sangat hebat untuk diceritakan dan mampu mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya tentang pemeliharaan ini. Bukan berhenti ataukah bukan kita harus pensiun. Dalam perjalanan kisah sukses ayam KUB ke NTT, begitulah kami menceritakan kepada semua yang mendengarkan ataupun yang menonton video ini, bahwa kita harus merangkak, kita harus belajar untuk berjalan, untuk bisa mandiri dan tumbuh. Dan di saat itulah kita mampu untuk menghidupkan kehidupan yang lain. Maka di saat kita mampu itulah kita bisa menjadi contoh di mana kita berada, lingkungan sekitar kita. Kita harus tumbuh dan kita harus hijau. Jangan cepat-cepat matang, karena cepat matang cepat juga busuknya. Mari anak muda yang memiliki jiwa yang masih sangat muda, kita kembali ke desa, kita kembali ke lahan-lahan pertanian, kita kembali ke kebun, kita kembali ke kandang. Karena di sanalah penopang, penyangga berdirinya negara. Kita harus kembali sehingga kita tumbuh dari tiang yang kokoh, menyangga kehidupan di atas pertiwi yang kita banggakan ini. Mari sobat sekalian, para generasi muda, kita sing-singkan lengan baju, kita gulungkan kaki celana, lalu masuk bermain bersama lumpur seperti di saat kita kecil dulu, bercanda ria di bawah terik mentari, dan juga tidak lari ketika hujan datang menerpa. Di sanalah kita menemukan keceriaan yang sangat dalam, tanpa berpikir akan jadi apa dan apa yang telah terjadi. Namun kita bersujud syukur menatap silau matahari, karena di saat itulah kita menjunjung pertiwi, kita menjunjung langit, kita menjunjung semesta. Generasi muda, kita harus raya, kita harus besar, kita harus membesarkan diri kita. Secara tidak langsung kita membanggakan siapa yang pernah bersujud-sujud, berdoa di keheningan malam, di saat semua orang terlelap dalam tidurnya.